Para mahasiswa ini menuntut pemerintah untuk mencabut moratorium daerah otonomi baru yang dianggap sebagai penghambat pembentukan Luwu Tengah dan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Puluhan massa melakukan demonstrasi di Jalan Poros Trans Sulawesi, perbatasan Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Sulawesi. Sudah berkumpul dan mengguncang. Naik di atas mobil ini untuk menyampaikan orang. Ada satu isu yang membuat bangsa Luwu dari generasi ke generasi terus bersuara, yakni tentang janji Presiden Soekarno terhadap rakyat Luwu terkait tentang rencana pembentukan daerah istimewa Tanah Luwu. Kisah ini berawal dari pernyataan beliau kepada Datu Luwu Andi Jemah. Dalam pidatonya menyebutkan bahwa Tanah Luwu merupakan suatu daerah yang potensinya sangat luar biasa, yang akan dijadikan sebagai salah satu daerah istimewa karena kekayaan budaya dan potensi wilayah yang sangat besar. Janji ini menjadi simbol pengakuan identitas daerah Tanah Luwu yang memiliki sejarah panjang serta kontribusi besar bagi Indonesia. Namun hingga saat ini perjuangan tersebut belumlah tercapai. Wilayah ini belumlah sepenuhnya terrealisasi sebagai daerah istimewa sebagaimana yang dijanjikan oleh Soekarno akibat keterhambatan oleh berbagai faktor politik dan administrasi serta dinamika perkembangan regional dan nasional. Meski demikian, aspirasi untuk menjadikan Tanah Luwu sebagai daerah istimewa masih terus hidup di kalangan masyarakat. Kami semua berharap bisa mendapatkan otonomi yang lebih dalam pengelolaan daerah, baik dalam pengelolaan sumber daya alam maupun budaya. Sebenarnya semangat proses pembentukan Provinsi Tanah Luwu adalah satu perjuangan yang telah jauh sebelumnya telah diperjuangkan oleh para leluhur kita hingga saat ini. Dan salah satu fenomena yang selalu muncul di setiap momentum-momentum perjuangan adalah prosesnya yang juga berbeda, seperti gerakan yang seringkali muncul dengan arah yang berbeda. Gerakan-gerakan yang dibangun baik oleh mahasiswa maupun masyarakat ataupun politikus yang berasal dari Tanah Luwu. Seperti contohnya, ada suatu kelompok yang menginginkan pembentukan Provinsi Tanah Luwu. Ada pula yang menginginkan pembentukan Provinsi Istimewa Tanah Luwu, daerah istimewa. Tentu kedua ini adalah suatu hal yang berbeda dan boleh jadi akan mempengaruhi gerakan di bawahnya. Contohnya, ini adalah satu analogi. Apabila kita menyetujui yakni Provinsi Tanah Luwu, maka konsekuensinya adalah kita melakukan pemilihan gubernur secara demokrasi. Dan apabila itu daerah istimewa Tanah Luwu, maka konsekuensinya adalah gubernur yang menjabat adalah raja kita dari Tanah Luwu. Dan secara tidak langsung prosesnya apabila itu dipimpin oleh kerajaan, maka pergantiannya adalah keturunan-keturunan kerajaan. Berbeda jika itu adalah pemilihan yang dilakukan secara demokrasi, maka konsekuensinya adalah kita melakukan pemilihan setiap 5 tahun sekali. Dan kira-kira pada kita semua sebagai rakyat Luwu, sebagai bangsa Luwu, yang ideal untuk bangsa Luwu, apakah kita akan menagih janji presiden yang ingin menjadikan daerah istimewa, ataukah kita dengan gerakan baru yakni menuntut pembentukan Provinsi Tanah Luwu? Kira-kira seperti apa?